Kemudian syarat yang kedua adalah ini berkaitan min haitsu kharij. Nah, dari apa yang keluarnya, kotorannya sekarang. Gitu. Jadi ada syaratnya, kotorannya kalau kita mau istinja pakai batu, yang keluar itu kotorannya harus seperti apa sih? Akan timbul pertanyaan seperti itu. Ya, kan orang terkadang buang air nggak selamanya keras. Ya kan ya? Terkadang kalau dia lagi mules, lagi buang-buang air, yang keluar bukannya kotoran, terkadang cuma air yang keluar. Nah, tergantung kondisi dan keadaan kita. Kan begitu. Nggak selamanya kita bisa beristinja dengan batu, tergantung. Makanya di sini akan disebutkan syaratnya. Nah, di sini dikatakan daripada apa yang keluar melalui kotoran ketika kita akan beristinja dengan batu, an yakhruja mulawwith minal faraj. Jadi yang keluar itu sesuatu yang mulawwith. Mulawwith itu artinya yang basah, ya. Mulawwith, ya, artinya bisa bermakna juga lembab, begitu, ya. Jadi basah ataupun lembab yang keluar daripada kemaluan kita, sehingga bisa kita bersihkan. Jadi kalau andai kata yang keluarnya cuma cacing, ataupun yang keluarnya cuma misalnya tusuk gigi, begitu ya, atau apalah yang lain, itu ya nggak mungkin. Jadi kalau sifatnya kotoran itu kan mulawit, ya begitu. Bahasa kita apa bilangnya? Mulawit. Nggak keras, terus nggak terlalu encer juga, begitu ya. Jadi kayak kotoran pada umumnya, ya, susah saya ngomongnya, ya, gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin beristinja dengan batu adalah an la yajifa najis. Jangan tunggu sampai najisnya kering. Kalau najisnya udah keburu kering, udah nggak bisa kita istinja pakai batu. Kalau dia masih lembab masih bisa, tapi kalau udah kering kudu pakai air istinjanya. Udah nggak bisa pakai batu. Jadi kalau kita mau istinja pakai batu, jangan tungguin kotorannya itu mengering. Artinya kotoran yang menempel di dubur kita ataupun pada kemaluan kita. Jadi jangan nunggu kering. Ketika dia masih lembab, masih basah, segera kita bersihkan dengan batu. Kemudian juga alla yantakil, dari apa yang keluar baik dari dubur ataupun kubul kita tidak berpindah. Kotorannya kagak pindah. Kalau pada dubur ketetapannya tidak keluar daripada halaqati dubur, tidak keluar dari daerah yang mengkerut ketika kita berdiri. Dubur kita kalau berdiri kan ketutup tuh, ya. Kalau kita nongkrong, kerutannya kan kelihatan. Nah, kotoran nggak keluar dari daerah yang mengkerut tuh pada dubur kita. Kalau andai kata tuh kotoran berpindah ke paha kita atau ke pantat kita, ya kagak bisa. Tuh kotorannya udah berpindah namanya. Nah, jadi kotorannya jangan sampai dia berpindah. Alla yantakila. Jadi harus tetap ada di situ. Jangan kemana-mana. Tergantung juga itu, tergantung buang airnya. Kalau lagi mules begitu ya, beda lagi nanti bisa pindah kemana-mana itu kotoran. Ya. Kemudian yang keempat, alla yatra alaihi akhar. Najis yang keluar ini tidak terkena benda yang lain, seperti air atau debu atau najis yang lain. Artinya tidak bercampur. Ini najis kagak kecampur dengan benda-benda yang lain, seperti air atau debu. Seperti air atau debu atau sesuatu yang najis. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau kecampur keringet bagaimana? Itu ya, kita lagi buang air besar, terus kotoran kita kecampur sama keringet kita. Ya, karena saking panasnya itu kamar mandi kita sampai keringetan. Ya. Nah, bagaimana kalau andai kata tuh kotoran bercampur dengan keringat? Ini pengecualian. Itu pengecualian. Kalau bercampur dengan keringat nggak ada masalah. Yang penting dia tidak bercampur dengan air, debu ataupun najis yang lain. Tapi ada penambahan menurut Al-Imam Nawawi, kalau bercampurnya dengan benda-benda yang sifatnya kering, nah itu masih diperbolehkan bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan batu. Tapi kalau udah kecampur sama air, kecampur sama debu, kecampur sama najis yang lain, udah kagak bisa istinja pakai batu, mesti pakai air. Intinya jangan kecampur. Kalau kecampur sama keringat masih boleh. Kalau selain daripada keringat, nah ini
yang sudah tidak diperbolehkan bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan batu. Kemudian dari kotoran itu juga alla yujawiza safhatahu wa hasyafatuh. Kotoran najis itu tidak melebihi, seperti yang saya katakan, kotoran najis yang keluar ini tidak melebihi bagian dubur yang tertutup ketika kita berdiri. Nggak lebih dari itu. Jadi kotorannya ada di situ-situ aja, kagak kemana-mana. Yang nggak melebihi daripada bagian dubur yang tertutup ketika kita berdiri. Dan kalau andai kata kita buang air kecil, maka air kecil tersebut tidak melebihi daripada kepala kemaluannya laki-laki. Nggak lebih dari situ. Jadi keluarnya cuma dari lubang kemaluannya, lubang kepalanya tuh, nggak lebih kemana-mana. Yang dikhawatirkan kan kalau andai kata keluar terus basah kemana-mana. Nah, ini repot, ngebersihinnya udah kagak bisa pakai udah kagak bisa pakai batu lagi kalau begitu, harus pakai air. Kemudian nanti semuanya akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian juga alla yusibahul ma, tidak tercampur dengan air. Kalau udah kecampur dengan air udah kagak bisa, harus pakai air udah semuanya. Kalau andai kata tercampur dengan air, nah itu syarat daripada kotoran yang keluar. Nah, kita ingetin, yang penting kagak kecampur dengan yang lain, terus tuh kotoran juga kagak berpindah. Kalau kita mau istinja pakai batu jangan nungguin kering tuh kotoran. Ketika dia masih lembab, masih rutubah, kita masih bisa hilangkan dengan menggunakan batu.